langsung menghadiri rapat pemenangan. Strategi kampanye menjadi salah satu materi dalam rapat yang digelar tertutup pada Senin malam. Sejumlah petinggi PDI Perjuangan selaku partai politik utama pengusung pasangan Ahok Jarot hadir di rapat yang digelar di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai. Konsolidasi menjadi tema utama pembahasan rapat guna menghadapi masa kampanye Pilgub yang dimulai pada tanggal 28 Oktober mendatang. PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, serta Partai Hati Nurani Rakyat mengusung pasangan petahana Ahok Jarot pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Berikut pernyataan calon wakil gubernur petahana Jarot Saiful Hidayat. Ya, persiapan untuk menghadapi kampanye dan sudah bagi tugas. Menurut tugas kan setiap anggota DPR itu akan mengampuni satu pertanggung jawab dan kelurahan ya. Kemudian bagaimana koordinasi baik dengan struktur maupun dengan relawan. Pak, tadi fokus pembicaraan buat konsolidasi malam ini apa aja sih Pak? Menyamakan pikiran, menyamakan hati, menyamakan pikiran, dan menyamakan tindakan untuk mencapai tujuan. Ya. Kita beralih ke ibu kota, kita bergabung bersama dengan rekan kami Jessica Wawor yang saat ini berada di J-Expo Kemayoran Jakarta memantau bagaimana persiapan dari pengambilan nomor urut dari kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Jessica, bagaimana suasana saat ini dan apa saja persiapan yang tengah dirampungkan? Yang dikhususkan bagi pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarot Saiful Hidayat sudah sangat ramai saat ini. Ratusan bahkan bisa dikatakan ribuan pendukung dari Ahok dan Jarot sudah menunggu kedatangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur petahana atau incumbent yang diusung oleh Nasdem, PDIP, Golkar dan juga Hanura. Bisa dilihat bagaimana kondisi di area Hall D J-Expo Kemayoran. Saat ini ribuan pendukung tengah menunggu kedatangan dari Ahok dan Jarot yang informasinya sudah masuk ke area Hall J-Expo Kemayoran. Dan sejak tadi sore sudah banyak sekali yel-yel begitu yang dinyanyikan oleh para pendukung Ahok dan Jarot. Bisa dilihat bagaimana kemeriahan yang tergambar saat ini dari pintu masuk Hall D J-Expo Kemayoran. Para pendukung Ahok dan Jarot menggunakan seragam yang digunakan oleh Ahok dan Jarot, yaitu kemeja kotak-kotak. Sejak pukul 4 tadi sore, para pendukung Ahok dan Jarot sudah mulai memadati area J-Expo Kemayoran dan menunggu kedatangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Menuju pengundian nomor urut pasangan calon gubernur DKI Jakarta dan wakil gubernur DKI Jakarta sudah sangat terasa di J-Expo Kemayoran. Saat ini para pendukung tengah menanti kedatangan dari Ahok dan Jarot. Bisa dilihat suasana di sini sudah semakin ramai. Nantinya hanya akan ada 500 pendukung dari masing-masing pasangan calon yang akan diizinkan masuk ke dalam ruang Hall D J-Expo Kemayoran. Baik, terima kasih Jessica Wawor atas informasinya langsung dari kawasan Kemayoran di Jakarta. Ya Fitri, selain itu memang tahapan menuju DKI 1 tahun 2017 mendatang sudah memasuki tahap pengundian nomor urut bagi ketiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Selanjutnya ketiga pasangan tersebut akan melakukan masa kampanye berikut, ialah grafik dari tahapan pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lengkapnya.
informasi yang dapat kami berikan terkait masalah tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur menuju DKI 1 tahun 2017 mendatang. Kita akan terus mengupdate informasi dari J-Expo terkait masalah pengundian nomor urut bagi 3 pasangan calon tersebut. Sekarang kita kembali ke studio. Pemirsa, pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan dilakukan di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Seperti apa persiapan di sana? Saya akan menghubungi rekan Wahyu Wiwoho yang sudah berada langsung di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Ya, Wahyu, sejauh ini bagaimana persiapan untuk menuju proses pengambilan nomor urut di sana? Ya, Zilvia, hingga pukul 17.30 sore hari ini belum tampak ramai di dalam ruangan Hall D di tempat acara rapat pleno nanti pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Namun kami juga baru mendapatkan informasi bahwa pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni sudah hadir, namun masih berada di luar ruangan. Di tempat ruangan utama nanti rapat pleno akan digelar mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga akan ada dihadiri masing-masing dari pasangan calon, ada simpatisan, kader partai pendukung, dan juga relawan yang dipersilakan untuk bisa masuk ke ruangan ini. Per pasangan calon ada 500 kursi yang disiapkan dan nanti untuk bisa mengikuti acara sampai selesai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan waktunya mulai pengambilan nomor urut. Namun untuk teknisnya nanti bagaimana saya ingin tanyakan langsung ke Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, yang sudah bergabung bersama saya di sini. Pak Sumarno, selamat sore Pak, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di Metro TV. Pak, teknisnya nanti bagaimana? Pukul 19 waktu Indonesia Barat dimulai, kemudian 20 waktu Indonesia Barat akan dimulai pengambilan nomor urut. Bagaimana nanti? Ya, yang pertama nanti setelah mereka semua siap semuanya, kita akan memulai ada 2 tahap pengambilan nomor urut. Yang pertama adalah pengambilan urutan pengundian nomor urut yang dilakukan oleh calon wakil gubernurnya. Ya. Nah, yang kedua, kemudian nanti akan pengambilan nomor urutnya itu oleh calon gubernurnya. Jadi setelah mereka nanti dapat nomor, tidak langsung dibuka. Tidak langsung dibuka, kemudian kami akan mempersilahkan kepada pasangan calon yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Sampai nanti ketiganya itu sudah mendapatkan nomor urutnya dan baru nanti akan ada aba-aba untuk dibuka secara bersamaan. Sehingga masing-masing yang sudah memegang nomor urut belum tahu juga nomor berapa yang mereka pegang. Secara serentak berbarengan begitu. Secara serentak berbarengan akan dibuka secara bersama. Tapi harus ambil nomor antrian begitu. Betul, ada pengambilan nomor antrian dulu oleh calon wakil gubernurnya, masing-masing calon wakil gubernurnya akan mengambil itu, dan baru setelah itu calon gubernur dari 3 pasang calon itu akan mengambil urutan pengundian nomor urutnya. Oke, acara ini juga malam hari ini nanti dihadiri oleh sama seperti hari kemarin ya, sewaktu penetapan pasangan calon juga dihadiri oleh simpatisan, kader, partai pendukung maupun juga relawan. Nanti kabarnya ada 500 kursi yang disiapkan bagi masing-masing pasangan calon, Pak. Tiap-tiap pasangan calon kita beri tiket 500 kursi untuk bisa masuk ke dalam ruangan ini. Tetapi kita tahu sendiri tadi waktu kita masuk kemari di luar sangat banyak sekali simpatisan, pendukung yang sudah berbondong-bondong menuju Hall D Kemayoran ini. Sampai hari ini, sampai siang ini masing-masing pasangan calon masih melakukan aktivitas seperti hari-hari sebelumnya, masih turun ke sejumlah daerah belusukan begitu Pak? Masih diperbolehkan ya? Meski memang tahapan nanti baru dimulai hari Jumat tanggal 28. Betul. Tetapi bagaimana aturannya sebenarnya? Masa kampanye kan kita mulai tanggal 28 Oktober. Sebenarnya memang aktivitas kampanye itu ya baru startnya itu hari Jumat nanti. Tetapi sekarang mereka sudah bisa saja mereka tetap melakukan kegiatan sosialisasi sepanjang itu tidak bisa dikategorikan kegiatan kampanye, gitu ya. Walaupun ini memang batasannya juga bisa diperdebatkan ya. Karena memang sangat sumir sekali. Karena juga membawa atribut, betul. Kemudian alat-alat peraga yang melekat, begitu. Iya. Jadi memang mereka boleh melakukan sosialisasi, tapi kegiatan-kegiatan yang berkonotasi kampanye secara resmi, misalnya mengajak memilih calon yang bersangkutan, kemudian menawarkan program, kalau saya nanti terpilih, saya akan melakukan begini dan sebagainya, oleh karena itu pilihlah itu sering, saya. Pak, tapi dari kemarin, Pak. Itu
Sering ya dilakukan. Nanti Badan Pengawas Pemilu yang melakukan. Ada Bawaslu, ada tugasnya Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan para calon sampai dengan tanggal 28 Oktober nanti. Oke. Ada komitmen tentu yang harus dijaga oleh masing-masing pasangan calon, kemudian juga oleh simpatisannya, kader partai pendukung, terutama yang punya tanggung jawab paling besar di sini untuk menjaga suasana kampanye nanti akan dimulai tanggal 28 Oktober ini berjalan kondusif, aman, terkendali. Apa nanti yang diberikan oleh KPU untuk menjaga ini tetap? Mengawali masa kampanye 28 Oktober sampai dengan 11 Februari, Mas Wahyu, KPU DKI akan menyelenggarakan deklarasi kampanye damai yang akan kita mulai tanggal 29 Oktober nanti. Jadi pada hari Sabtu kita lakukan deklarasi kampanye damai dan kemudian secara simbolik ada penandatanganan prasasti siap terpilih, siap tidak terpilih, dan siap mewujudkan pilkada DKI yang damai begitu. Nah ini pesan-pesan simbolik, tetapi memang penting. Nanti juga akan ada pawai kendaraan hias secara bersamaan para kandidat pasangan calon itu mengitari bundaran HI, kemudian kembali lagi ke Monas sehingga nanti masyarakat mendapatkan pesan bahwa meskipun ini masuk masa kampanye, tapi sungguhnya Jakarta tetap aman dan damai. Oke, baik, kita nantikan dimulai malam hari inilah begitu Pak ya, karena ketika sudah mendapatkan nomor urut biasanya baik itu pilkada, pemilu, legislatif, pilpres itu suasananya sudah semakin semarak Pak. Mudah-mudahan semua bisa berlangsung kondusif, termasuk acara malam hari ini nanti jadi mulai masuk ke dalam ruangan pasangan calon karena ini sekarang sudah datang Pak. Ya, kita mengundang mulai 18.30, kemudian 19 sudah bisa dimulai. Setelah Sandiaga Uno ditetapkan oleh Partai Gerindra sebagai calon gubernur DKI, komunitas Orang Kita yang didirikan musisi Ahmad Dhani memberikan dukungan kepada Sandiaga Uno dan Rizal Ramli untuk maju menjadi bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Deklarasi yang diselenggarakan di kediaman Ahmad Dhani sore tadi juga menayangkan video saat Jokowi mencalonkan diri menjadi gubernur yang memperlihatkan janji Jokowi pada warga kampung Akuarium. Ahmad Dhani juga menyampaikan akan mendukung penuh siapapun bakal calon yang menolak penggusuran serta menolak proyek reklamasi. Kalau Cornelia, saya sudah lama nggak ketemu, sudah sebulan. Yang menolak reklamasi kita akan dukung rakyat. Dengan Sandiaga Uno, karena kita yakin yang mengusung Sandiaga Uno adalah partai yang juga tidak mau bergabung dengan pemerintah. Video berjudul Sejak Voke Ada Ini pertama kali diunggah ke situs YouTube sejak tanggal 4 September lalu. Video berdurasi 3 menit ini merupakan salah satu karya pendukung calon gubernur incumbent Faujibowo. Isi pesan yang coba disampaikan bercerita mengenai kiprah Faujibowo bagi warga Jakarta selama masa kepemimpinannya. 2 minggu bertengger di internet, video yang diunggah seseorang dengan nama simpatisan Voke ini telah disaksikan lebih dari 9.000 pasang mata. Tak hanya Voke yang mendapat apresiasi dari para pendukungnya, massa yang simpati dengan perjuangan pasangan Jokowi dan Ahok pun menuangkan kreativitas mereka dalam sebuah video yang juga diunggah ke dunia maya. Video ini mengekspresikan keprihatinan warga terhadap kondisi ibu kota. Banyaknya suara golput di putaran pertama pemilu kada DKI Jakarta melahirkan ide untuk membuat karya seni yang mengajak warga menggunakan hak pilih mereka. Proses pembuatan video berdurasi 3 menit 22 detik yang mendukung Jokowi Ahok ini tidak mendapat dana sepeser pun dari tim sukses. Ada sisi bagusnya sih kayak gitu sih. Terus habis itu pengalaman yang seru juga ada gitu. Terus saya tiba-tiba orang bilang, wah ini dibayar 250 juta, amin. Gue kalau bisa dibayar 250 juta kayak gitu sih asli, gitu kan? Nggak ada.
Jokowi. Seolah tak ingin ketinggalan memeriahkan pesta demokrasi rakyat Jakarta, Yosi, salah satu personil band Project Pop, juga tertantang membuat sebuah video. Dalam video berjudul Tak Kotak Mis Tunis yang berdurasi 3 menitan, Yosi mengajak warga ibu kota untuk tetap damai. Simply hanya karena ingin memberikan satu inspirasi yang netral gitu loh. Yang mengajak orang kampanye damai lah. Maksudnya tidak terikat oleh salah satu kandidat DKI 1, tidak terikat ke kiri atau ke kanan, tapi lebih kepada setelah itu yang penting. Yosi hanya memerlukan waktu 2 hari untuk membuat video yang bernuansa netral dan mengedepankan simbol kedua tokoh kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Maksudnya saya akhirnya mendapatkan satu kesimpulan, yang penting kita buat sesuatu yang banyak yang bisa terinspirasi, tetapi kita tidak bisa membuat semua orang punya persepsi yang sama seperti kita. Kita tidak harus setuju dengan pendapat orang lain, tapi kita juga tidak harus marah. Siapapun gubernurnya, kita selalu bersama. Jadi gubernur DKI. Banyaknya video dukungan yang beredar di dunia maya menjadi bukti jika warga sangat antusias dengan perhelatan pesta demokrasi untuk memilih sosok pemimpin kota Jakarta. Semoga saja harapan masyarakat akan kota Jakarta yang lebih baik bisa segera terwujud. Andreas Trijaya, Ardika Satrian, Jakarta.